kalau kamu ditawari kerja 7 hari dengan bayaran yang bisa mengubah hidup. Tapi lokasinya di desa yang tidak ada di peta, apa kamu berani ambil? Ridho berani. Tapi dia tidak tahu 7 hari di sana berarti 1 tahun hilang di dunia manusia. Dan saat dia kembali, semua orang mengira dia sudah mati. Ridho duduk sendirian di teras rumah kontrakannya yang sempit. Lampu bohlam kuning menggantung di atas kepalanya, berkedip pelan seperti hampir menyerah. Jam dinding di ruang tamu sudah lewat tengah malam. Jarumnya bergerak lambat tapi terasa menahan. Ridho menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan, seolah berharap semua beban ikut keluar bersama udara itu. Tapi pikirannya masih penuh, berisik, dan tidak mau diam. Bukan karena kopi yang diminumnya sore tadi. Bukan juga karena suara motor sesekali melintas di jalan kecil depan rumah. Yang membuatnya terjaga adalah rasa takut yang tidak bisa dia sebutkan dengan jelas. Takut besok tidak ada pekerjaan. Takut uang di dompet makin tipis. Takut menatap wajah anak Nania saat mereka minta sesuatu yang tidak bisa dia penuhi. Umurnya sudah 40 tahun. Angka itu terasa berat di kepalanya. Badannya sudah tidak seperti dulu. Lutut sering ngilu kalau bangun dari jongkok, pinggang terasa kaku setiap pagi. Tangannya masih kuat, tapi tidak secepat anak-anak muda di proyek. Mereka bisa naik turun rangka besi seperti monyet, tertawa sambil bekerja, dan dibayar lebih murah. Dunia proyek tidak mengenal belas kasihan. Yang lambat tertinggal, yang tua disingkirkan pelen-pelen. Ridho masih ingat beberapa bulan terakhir, saat ponselnya semakin jarang berdering. Mandor-mandor yang dulu sering memanggilnya sekarang cuma menjawab singkat, "Nanti ya dia job," atau "proyeknya kecil." Kalimat yang terdengar biasa, tapi bagi Ridho rasanya seperti pintu yang ditutup perlahan. Satu persatu, dia melirik ke dalam rumah. Dari celah pintu, terlihat Vita tidur miring membelakangi dinding. Wajah istrinya tampak lelah bahkan saat tidur. Garis-garis tipis di keningnya makin jelas akhir-akhir ini. Anak-anak mereka terlelap di kamar sebelah, tidak tahu apa-apa tentang kecemasan orang tuanya. Mereka hanya tahu besok harus sekolah, harus makan, harus hidup seperti biasa. Disitulah rasa gagal itu datang, menekan dada Ridho tanpa ampun. Dia merasa gagal sebagai suami karena tidak bisa memberi rasa aman. Gagal sebagai bapak karena mulai menyiteng-haiteng uang sebelum membeli jajanan untuk anak. Dan yang paling menyakitkan, dia merasa gagal sebagai laki-laki. Harga dirinya terkikis, sedikit demi sedikit. Tanpa suara, angin malam berhembus pelan, tapi terasa lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduk Ridho meremang tanpa sebab yang jelas. Dia menunduk, menatap lantai semen teras yang retak. Saat itulah terdengar suara langkah kaki, perlahan, teratur, berhenti tepat di depan rumahnya. Ridho mengangkat kepala, jantungnya berdegup. "Lebih cepat, Mas Ridho ya." Suara itu tenang, datar, seperti orang yang sudah tahu jawabannya. Di depan rumah berdiri seorang pria berjaket hitam lusuh. Rambutnya rapi, wajahnya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi matanya membuat Ridho tidak nyaman. Terlalu tenang, terlalu dalam. Bukan mata orang yang sekadar mampir tengah malam. "Iya, saya," jawab Ridho hati-hati. "Mas siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Nama saya Bayu, mandor." "Ridho Mac, mandor mana mas? Jam segini nyari kerjaan?" Bayu tidak langsung menjawab. Dia melangkah masuk ke teras dan duduk di bangku kayu tua tanpa diminta, seolah tempat itu memang disediakan untuknya. Jaket hitamnya tampak kering meski udara lembab. Bau tanah basah samar tercium. "Entah dari mana asalnya, saya Dengger mas." "Ridho tukang bangunan yang rapi," kata Bayu pelan. "Kerja pakai hati, jarang ada yang begitu sekarang." Ridho tertawa kecil, pahit. "Kerja pakai hati nggak bikin perut kenyang mas." Bayu ikut tersenyum, tapi senyumnya berbeda, lebih lebar, lebih dalam. Kalau upahnya besar, kalimat itu melayang di udara, berat dan menggoda hiju teh jiat. Ledaknya ada bagian dalam dirinya yang ingin tertawa dan mengusir orang asing ini. Tapi ada bagian lain, yang lebih gelap dan putus asa, yang ingin mendengar lebih jauh. Bayu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan selembar kertas coklat kusam. Kertas itu tampak tua, tepinya tidak rata, seperti sudah sering dilipat dan dibuka. Bukan kontrak, bukan surat resmi, hanya tulisan tangan yang rapi dan tegas.
Pekerjaan 7 hari. Upah cukup untuk mengubah hidup. Rido membacanya berulang-ulang. 7 hari, upah besar, mengubah hidup. Kata-kata itu seperti ditulis khusus untuknya. Lokasinya di desa terpencil, kata Bayu. Suaranya hampir berbisik. Gak ada di peta, tapi aman. Mas cuma perlu ikut saya. Rido mengangkat kepala. Desa? Gak ada di peta. Bayu mengangguk pelan, seolah itu hal biasa. Tidak semua tempat harus tercatat, Mas. Ada keheningan yang aneh. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada motor lewat. Dunia terasa berhenti sejenak. Rido menelan ludah. Nalarnya berteriak agar dia menolak. Tapi perut kosong, tanggung jawab dan rasa putus asa berbisik lebih keras. Saat Bayu berdiri dan melangkah pergi, Rido mengira percakapan itu selesai. Tapi Bayu berhenti tepat di ujung teras, lalu menoleh. Kadang, Mas, katanya pelan, seolah berbicara langsung ke dalam kepala Rido. Pintu terakhir memang gak kelihatan seperti pintu. Kalimat itu menancap dalam-dalam. Rido tidak langsung manihup. Dia hanya memandangi punggung Bayu sampai sosok itu menghilang di kegelapan jalan. Seperti ditelan malam. Subuhnya, Rido bangun dengan perasaan aneh. Dadanya sesak, tapi juga ringan. Tanpa banyak bicara pada Vita, dia hanya bilang dapat kerja jauh. Paling lama seminggu. Vita ingin bertanya lebih banyak, tapi menahan diri. Mungkin karena melihat sorot mata Rido yang berbeda. Dengan tas kecil dan harapan yang rapuh, Rido berangkat. Dan sejak saat itu, hidupnya benar-benar keluar dari jalurnya. Perjalanan itu terasa semakin lama semakin aneh. Awalnya Rido masih melihat lampu jalan dan ramai-ramai penduduk di kejauhan. Aspal yang dilalui mobil bak terbuka yang mereka tumpangi masih hitam dan retok-retok seperti jalan desa pada umumnya. Tapi semakin jauh, aspal itu berubah jadi tanah merah, debu beterbangan setiap kali ban melindas permukaannya. Setelah itu, tanah merah berubah jadi jalan setapak sempit yang hanya cukup dilewati satu kendaraan. Dan pada titik tertentu, jalan itu benar-benar menghilang. Tidak ada tanda, tidak ada penunjuk arah, hanya hamparan semak, pepohonan tinggi, dan kabut tipis yang mulai turun. Anehnya, Bayu tetap melangkah tanpa ragu. Dia turun dari mobil, menyuruh sopir yang entah dari mana datangnya itu untuk berbalik, lalu berjalan kaki seolah di depannya. Masih ada jalan yang jelas. Rido mengikuti dari belakang dengan langkah ragu. Setiap beberapa meter dia menoleh, mencoba menghafal arah, tapi pepohonan tampak seragam. Semuanya terlihat sama. Kabut makin tebal, udara berubah jadi sejuk, bahkan terlalu sejuk untuk ukuran siang hari. Bau tanah basah dan kayu tua tercium, kuat, menenangkan, tapi juga membuat dada terasa asing. Mas Bayu, ini benar jalannya? Tanya Rido akhirnya. Bayu menoleh sebentar. Kalau Mas ragu, nanti jalannya bisa hilang. Jawaban itu membuat Rido memilih diam. Dia menelan ludah dan terus melangkah. Kabut itu seperti tirai. Saat mereka menembusnya, dunia di baliknya terbuka perlahan. Rido berhenti melangkah tanpa sadar. Di hadapannya terbentang sebuah desa yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, berjajar mengikuti alur tanah. Arsitekturnya sederhana, tapi indah, penuh ukiran halus di tiang dan dinding. Kayunya terlihat tua, warnanya gelap, tapi tidak ada tanda lapuk atau rayap. Semuanya kokoh, bersih, dan terawat. Tidak ada kabel listrik yang menjuntai, tidak ada suara mesin, tidak ada suara televisi, tidak ada klakson atau dengung genset. Tapi desa itu terasa hidup. Ada aroma masakan, suara langkah kaki, dan bisikan angin yang berputar lembut di antara rumah. Selamat datang di Desa Bunian, kata Bayu pelan. Rido berdiri terpaku. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh yang sulit. Damai, tapi juga seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Penduduk desa mulai bermunculan. Mereka berpakaian sederhana, kebanyakan kain dan baju lengan panjang berwarna netral. Wajah mereka tenang, sorot matanya lembut tapi dalam. Saat menatap Rido, tidak ada rasa curiga, tidak ada pandangan meremehkan seperti yang sering dia terima. Di dunia luar, mereka mengangguk hormat. Beberapa tersenyum tipis. Ini tukang utama, kata Bayu kepada mereka.
Sejak hari pertama bekerja, Rido merasa seperti orang yang terlahir kembali. Pagi-pagi dia bangun dengan tubuh ringan. Lututnya yang biasanya nyeri saat bangun tidur kini terasa normal. Pinggangnya tidak kaku. Napasnya panjang dan lega. Saat mengangkat balok kayu besar yang biasanya butuh 2 orang, tangannya tidak gemetar. Otot-ototnya bekerja patuh, seolah kembali ke usia 20-an. Dia sempat berhenti sejenak, menatap telapak tangannya sendiri. Kulitnya masih sama, kasar dan penuh bekas luka kerja. Tapi kekuatannya berbeda, ada tenaga yang mengalir alami. Tidak memaksa, tidak menyakitkan. Rumah yang mereka bangun adalah rumah terbesar di desa itu. Letaknya sedikit terpisah, menghadap lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua. Kayu-kayu yang digunakan terasa hangat saat disentuh, seolah sudah lama menunggu untuk dirangkai. Rido bekerja dengan perasaan yang tidak pernah dia rasakan. Sebelumnya, tidak ada terburu-buru, tidak ada bentakan mandor. Setiap potongan kayu dipasang dengan sabar, dengan niat yang tulus. Penduduk desa sering datang membawa minuman hangat dan makanan sederhana. Mereka tidak mengawasi dengan curiga, tidak mengomentari usia atau kecepatan kerja Rido. Mereka mempercayainya sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rido merasa benar-benar dibutuhkan. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Tidak ada jam, tidak ada matahari yang terasa bergerak naik atau turun. Cahaya selalu lembut, seperti sore hari yang tidak pernah berakhir. Rido tidak pernah merasa lapar berlebihan atau lelah berlebihan. Tidurnya nyenyak tanpa mimpi buruk. Yang paling aneh, perasaan damai itu terus menempel. Pikirannya yang biasanya penuh kecemasan menjadi tenang. Rasa rendah diri yang selama ini menekan dadanya seperti perlahan menguap. Dia bekerja bukan karena memikirkan upah. Dia bekerja karena hatinya ingin menyelesaikan setiap detail dengan baik. Malam hari, setelah pekerjaan selesai, Rido sering duduk sendirian di depan bangunan rumah yang hampir rampung. Cahaya lentera kayu menerangi ukiran-ukiran halus di dinding. Saat itulah dia mulai menyadari kejanggalan lain. Langit tidak berubah. Bintang-bintang berada di posisi yang sama setiap malam. Bulan tidak pernah bergeser. Tidak pernah benar-benar gelap, tapi juga tidak pernah terang sepenuhnya. Suatu malam, saat angin bertiup pelan, Rido mendengar suara tawa kecil, lirih, seperti anak-anak. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan kecil berlari cepat di antara rumah-rumah. Tubuhnya ramping, gerakannya lincah. Saat Rido menoleh lebih jelas, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah menyatu dengan kabut tipis. Bulu kuduk Rido meremang. Tapi anehnya, dia tidak merasa takut, hanya heran. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya tiba hari ke-6. Saat Rido sedang merapikan ukiran terakhir di salah satu tiang rumah, seorang pria tua mendekat. Rambutnya putih panjang sampai punggung. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam dan jernih. Setiap langkahnya pelan, tapi terasa berat. Rido menunduk hormat tanpa sadar. "Mas Rido," kata tetua itu pelan. Suaranya dalam, bergema lembut di dada. "Kamu bekerja bukan karena upah." Hiju Tek Chiang, tangannya berhenti bergerak. Korek, itu seperti membuka sesuatu di dalam dirinya. "Kamu bekerja karena hatimu sembuh di sini," lanjut tetua itu. "Di dunia asalmu, kamu lupa bagaimana rasanya dihargai." Rido ingin menyangkal, tapi tenggorokannya tercekat. Tanpa sadar, matanya panas. Dia menunduk lebih dalam, tidak sanggup menatap mata tetua itu. Hari ke-7 datang tanpa tanda. Rumah megah itu akhirnya selesai, berdiri kokoh, indah, dan hangat. Saat Rido menempelkan telapak tangannya ke dinding kayu, ada getaran halus yang menjalar, seolah rumah itu bernapas. Penduduk desa berkumpul, tidak ada sorak-sorai, tapi ada rasa syukur yang sunyi. Tetua desa maju dan menyerahkan sebuah kantong kecil berisi uang dan sebuah kalung kayu sederhana. Ukirannya halus, motifnya tidak Rido kenal. "Upahmu bukan cuma uang," kata tetua itu. "Luka di hatimu sudah kami kembalikan ke asalnya." Rido menggenggam kalung itu. Hangat, beratnya pas di tangan. "Jangan simpan kebaikan itu untuk dirimu sendiri," tambah tetua itu. "Biarkan mengalir." Rido membuka mulut, ingin bertanya tentang desa ini, tentang waktu, tentang Bayu. Tapi Bayu sudah berdiri di sampingnya. "Sudah waktunya pulang," kata Bayu singkat. Kabut kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya. Suara desa
perlahan menghilang. Rumah-rumah memudar seperti bayangan dalam mimpi. Rido menoleh sekali lagi, tapi yang terlihat hanya putih dan sunyi. Dan dalam sekejap, dunia itu lenyap. Rido berdiri di pinggir jalan kota dengan tubuh kaku. Panas matahari siang menimpa kepalanya tanpa ampun. Suara klakson bersautan, pedagang berteriak menawarkan dagangan, asap kendaraan menusuk hidung. Dunia terasa terlalu cepat, terlalu ramai, terlalu kasar setelah ketenangan yang baru saja dia tinggalkan. Dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang belum sepenuhnya kembali ke tempatnya. Dia menoleh ke jam tangan di pergelangannya. Jarumnya bergerak normal, tanggalnya masih masuk akal. Baru 7 hari, pikirnya. 7 hari kerja, lalu pulang. Tidak lebih. Rido mengangguk pelan pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati yang mulai goyah. Dia melangkah pulang dengan perasaan campur aduk, antara rindu dan bingung. Rumah kontrakan itu masih di tempatnya, tapi suasananya berbeda. Pintu terbuka lebar, banyak sandal berjejer di depan. Suara orang-orang terdengar dari dalam. Rido berhenti sejenak, jantungnya berdetak lebih kencang. Saat dia melangkah masuk, dunia seolah runtuh. Ruangan sempit itu dipenuhi orang, tetangga, saudara jauh, bahkan orang-orang yang tidak dia kenal. Begitu mata Vita menangkap sosoknya, tubuh istrinya langsung melemas. Vita menjerit lalu histeris. Dia berlari dan memeluk Rido erat-erat, seolah takut dia akan menghilang lagi jika dilepas. Kamu kemana aja? Isaknya terputus-putus. 1 tahun di Aco, kamu hilang 1 tahun. Rido terpaku. Kata-kata itu seperti pukulan telak. 1 tahun tidak masuk akal. 7 hari terasa begitu nyata di kepalanya. Bau kayu, suara angin, wajah Bayu, semua masih segar. Tapi wajah Vita yang menua oleh lelah dan cemas tidak bisa dibantah. Kamu dilaporkan hilang, lanjut Vita sambil terisak. Aku cari kemana-mana. Polisi, rumah sakit, proyek-proyek, aku pikir kamu sudah nggak ada. Rido memeluk Vita lebih erat. Dadanya bergetar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Semua penjelasan akan terdengar gila. Dia hanya bisa meminta maaf berulang kali. Dengan suara parau, hari-hari berikutnya tidak mudah. Kabar kepulangan Rido menyebar cepat. Warga mulai berbisik. Ada yang torang-torangkan bertanya. Ada yang hanya memandang dari jauh dengan mata penuh curiga. Ada yang bilang Rido sudah mati dan kembali. Ada yang bilang dia ditarik makhluk halus. Ada juga yang yakin Rido membawa sesuatu dari alam lain. Kalung kayu di lehernya menjadi pusat perhatian. Rido sebenarnya sempat ingin melepasnya, tapi setiap kali tangannya menyentuh ukiran halus itu, dadanya terasa hangat dan tenang. Jadi dia membiarkannya tergantung di sana. Beberapa orang memilih menjaga jarak. Anak-anak kecil dilarang bermain. Dekat rumahnya, bisik-bisik terdengar setiap kali dia lewat. Tapi anehnya, Rido tidak merasa marah, tidak juga takut. Perasaan damai yang dia rasakan di desa Bunian masih melekat, seperti perisai yang tidak terlihat di malam hari. Saat rumah kembali sepi, Rido sering teringat kata-kata tetua desa, kebaikan itu seperti air. Jangan ditahan, biarkan mengalir. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Dia sadar, mungkin inilah alasan kenapa dia dikembalikan. Bukan hanya untuk hidup normal lagi, tapi untuk melakukan sesuatu dengan uang. Upah yang dia bawa, Rido tidak membeli barang mewah, tidak juga pindah rumah. Dia memilih membuka kelompok kerja bangunan kecil. Tidak ada nama besar, hanya papan kayu sederhana di depan rumah. Terima pekerjaan bangunan, semua umur bisa. Orang pertama yang diajak adalah Pak Jaya, tetangga yang sudah lama menganggur dan sering duduk di pos ronda sampai larut malam. Lalu, Pak Umar, mantan tukang yang sudah jarang dipanggil karena usianya. Ada juga beberapa orang yang dulu sering diremehkan karena dianggap lambat atau kurang pintar. Rido tidak menilai mereka dari usia atau masa lalu. Dia memanggil mereka dengan hormat. Dia mendengarkan cerita mereka satu persatu. Tentang anak yang putus sekolah, tentang istri yang sakit, tentang rasa malu karena merasa tidak berguna. Rido paham perasaan itu. Dia pernah berada di sana. Lokasi kerja, Rido tidak pernah membentak. Dia mengajari dengan sabar. Dia memberi waktu. Dia percaya pada proses. Perlahan, suasana kerja berubah. Orang-orang yang awalnya ragu mulai tersenyum lagi. Mereka datang lebih pagi, pulang dengan bahu tegak. Kabar tentang kelompok kerja Rido menyebar.
Orang-orang mulai mempercayakan renovasi rumah, pembangunan kecil, perbaikan atap. Hasil kerja mereka rapi, bukan yang tercepat, tapi penuh ketelitian, seperti ada sentuhan hati di setiap paku yang dipasang. Kampung itu berubah pelan-pelan. Ronda yang dulu dipenuhi keluh kesah kini ramai obrolan rencana kerja. Orang-orang yang dulu merasa tidak berguna mulai punya tujuan. Anak-anak melihat bapak mereka bekerja dengan bangga. Kadang saat Rido berdiri mengawasi pekerjaan, angin sejuk tiba-tiba menyentuh lehernya. Kalung kayu itu terasa hangat, seperti disentuh oleh tangan tak terlihat. Setiap kali itu terjadi, Rido tersenyum kecil. Dia tahu itu bukan kebetulan. Suatu malam, Rido bermimpi berjalan di antara kabut. Dari keyohan, dia melihat Bayu berdiri sambil tersenyum. Tidak ada kata-kata, hanya anggukan pelan. Saat Rido terbangun, dadanya terasa lega. Rido mulai mengerti. Desa Bunian tidak pernah benar-benar pergi. Tempat itu tidak terikat ruang dan waktu. Ia ada dimanapun manusia saling memanusiakan. Di mana kerja dilakukan dengan hati. Di mana seseorang dihargai, bukan karena usia atau tenaga, tapi karena niatnya. Cerita ini bukan tentang jin, bukan tentang desa gaib yang tersembunyi. Cerita ini tentang manusia yang hampir kehilangan dirinya sendiri. Tentang seorang laki-laki yang merasa tidak berguna, lalu diberi kesempatan untuk sembuh. Tentang bagaimana kebaikan yang mengalir bisa mengubah banyak nasib. Rido tidak pernah kembali ke desa Bunian secara fisik, tapi setiap kali dia melihat senyum orang-orang yang bekerja bersamanya, setiap kali dia mendengar tawa yang dulu hilang, dia tahu satu hal dengan pasti. Arti hidup tidak ditemukan dari seberapa besar dunia menghargai kita, tapi dari seberapa besar kita mampu memberi arti bagi hidup orang lain.